Ibu-ibu sekalian, pengajian kita akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami ta'zimi Kiai Muda Andi Sukma Sakti Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ibunda tercinta kami selaku Ibu Ketua BKMT Kepulauan Yapen beserta para pengurus, mohon izin Ibu Haja Normawati Baharudin, dan juga beserta para pengurus dan anggota BKMT. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Yakin beserta para pengurus dan anggota-anggotanya, dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana pengajian pada bulan ini. Dan yang kami hormati seluruh ketua-ketua Majelis Ta'lim beserta pengurus dan juga anggota-anggotanya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, sebuah pantun mengawali pengajian kita, boleh dibantu cakepnya. Makan ketupat di waktu hangat agar merasakan nikmatnya. Kurang kompak cakepnya. Saya ulang lagi ya. Oke, makan ketupat di waktu hangat agar merasakan nikmatnya. Jawablah salam saya dengan semangat agar mendapatkan berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, Ummahatus Sholihah yang insya Allah dirahmati Allah, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan dan tentunya kalimat yang paling utama yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tak ada satupun daun yang akan gugur di muka bumi ini melainkan hanya atas izin Allah. Begitupun kita semua, kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah, tempat yang begitu mulia, yaitu Masjid Agung Darussalam Serui, dalam rangka menghadiri pengajian bulanan kita. Dalam hal ini diselenggarakan oleh BKMT dan bertindak sebagai tuan rumah yaitu Majelis Ta'lim Nurul Yakin Buton Tengah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kepada para keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini senantiasa mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Ummahatus Sholihah yang dirahmati Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ummahatus Sholihah yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Muda Andi Sukma Sakti, bersama-sama kita akan dengarkan sepatah kata yang akan disampaikan oleh perwakilan pengurus BKMT Kepulauan Yapen. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Siti Naat Pasra SPD MPD. Kepada beliau silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bunda yang kami hormati dan sayangi menjadi senantiasa sumber inspirasi buat kita semua. Ustadz, alhamdulillah bersedia. Terima kasih Ustadz. Dan kepada Majelis Taklim Nurul Yakin Buton ya, bulan ini alhamdulillah mengambil bagian menjadi tuan rumah. Dan terima kasih pula kepada seluruh Majelis Taklim yang menyempatkan waktu hadir di tempat ini. Ada pesan dari Ustadz bahwa kalau pengajian tidak usah ada konsumsinya. Dikhawatirkan jangan sampai materi yang disampaikan itu tidak ada tersimpan di ingatan, itu yang dikhawatirkan. Namun jika ada konsumsinya, lebih bagus lagi jika dua, ada ilmu yang dibawa pulang dan ada konsumsi yang dibawa pulang. Jadi jangan sampai berlawanan antara ilmu dan konsumsi itu. Saya kira demikian, itu yang pertama. Jadi insya Allah sebentar kalau Ustadz sudah memberikan berbagi ilmu kepada kita semua, insya Allah dihindari kata yang tadi ceramahnya apa? Bagus sekali. Apa itu? Tidak tahu, aku lupa nih. Nah itu, dikhawatirkan itu. Tapi insya Allah semakin ke depan saya lihat ibu-ibu alhamdulillah semakin antusias untuk kita mencari ilmu, karena kita hidup hanya janjinya Allah apa itu? Beriman dan berilmu. Allah akan meninggikan derajat kita. Itu kita yang kita kejar insya Allah. Terus yang kedua, mohon maaf serendah-rendahnya ada informasi bahwa terjadi gonjang-ganjing. Kok BKMT ada lagi pengajiannya, padahal pekan lalu sudah ada. Mohon maaf, beribu maaf, Majelis Taklim begini, sebuah organisasi disebut apabila memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketika ada organisasi sebagai gabungan organisasi wanita, itu berarti BKMT bukan dong? Berarti Majelis Taklim bukan. Karena Majelis Taklim tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kalau misalnya BKMT itu organisasi bukan hanya di tingkat daerah, tetapi sama halnya dengan Muhammadiyah, Aisyah, Nadatul Ulama, dan Fatayat ya, Muslimat. Iya, seperti itu. Dan sebagaimana organisasi lainnya yang sampai tingkat nasional, seperti itu. Pun kalau ada organisasi setingkat Pemda, nah itu berarti lokal, kajiannya seperti itu. Nah insya Allah sore hari ini itu penyelenggaranya BKMT yang merupakan induk dari semua organisasi, BKMT merupakan induk dari Majelis Taklim yang ada di Kepulauan Yapen ini, yang logonya seperti ini, mohon maaf, tak kelihatan mungkin. Iya, ini kita sedikit pencerahan, mohon maaf lahir batin dari awal tadi saya sudah bilang saya mohon maaf serendah-rendahnya, karena serendah-rendah hati saya karena terjadi gonjang-ganjing. Ini masalah tidak diangkat apabila tidak ada persepsi bahwa kok BKMT ada lagi pekan ini, padahal pekan lalu sudah. Nah itu sekedar itu yang disampaikan oleh Ibu Ketua yang mengamanahkan kepada saya dari pengurus untuk menyampaikan hal tersebut. Saya kira demikian, mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummahatus Sholihah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh perwakilan daripada pengurus BKMT. Sekiranya gonjang-ganjing yang disebutkan tadi, setelah kita dengarkan pencerahan singkat tadi, sudah bisa terkikis. Baik, Ummahatus Sholihah yang dirahmati Allah,
Selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Muda Andi Sukma Sakti. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyapa Ustadz lebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kiai, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Muhatus Soleh yang dirahmati Allah. Tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Muda Andi Sukma Sakti. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawahhada bijalali malakutih. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubi ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatan wassalaman daimaini mutalazimain ala sayyidina wa habibina Rasulillahi Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratal mukarramat, ibu-ibu, para pengurus dan anggota Majelis Taklim se-Kabupaten Kepulauan Yapen yang saya hormati, wabil khusus orang tua kami, orang tua kita semua, Ibu Ketua BKMT Kabupaten Kepulauan Yapen. Demikian juga segenap pengurus yang kesemuanya saya hormati. Senang sekali rasanya hati ini, sore hari ini dikumpulkan bersama dengan apa yang tadi disebutkan ummahatus sholihat, ibu-ibu yang solehah-solehah. Dan kita berada di tempat yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa tidak ada tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini melebihi cintanya kepada masjid. Jadi kita berada di tempat yang paling baik, berkumpul dengan orang-orang baik. Ini adalah nikmat, ini adalah momen dalam kehidupan kita yang merupakan nikmat agung yang sepantasnya kita syukuri di dalam kehidupan kita ini. Kemudian adapun materi saya pada kesempatan sore hari ini, ibu-ibu sekalian, saya awali dengan sebuah potret dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijanji oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril berjanji akan datang menemui beliau. Harinya sudah ditentukan, jamnya juga sudah ditentukan. Tapi ketika tiba masanya itu, ternyata Jibril alaihissalam tidak datang. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di tangan beliau itu ada sebatang tongkat. Maka beliau membuang tongkat itu, lalu beliau bersabda, "Ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh." Allah tidak pernah tidak akan mengingkari janjinya, begitu juga para utusannya. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah. Maka tertumbuklah pandangan beliau kepada seekor anak anjing kecil yang ada di bawah tempat tidur. Maka beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah,
sejak kapan anak anjing ini ada di bawah kolong tempat tidur? Aisyah menjawab, saya tidak tahu persis ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar anak anjing itu dikeluarkan dari rumah. Ketika anak anjing ini sudah dikeluarkan dari rumah, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kamu sudah berjanji kepada saya mau datang jam sekian. Saya tunggu-tunggu, kenapa kamu tidak datang? Maka Jibril kemudian menjawab, wahai Rasulullah, aku terhalang oleh anak anjing yang ada di bawah kolong tempat tidurmu itu. Karena sesungguhnya kami para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya itu ada anjing. Kemudian ada surah. Surah itu patung atau ukiran-ukiran 3 dimensi yang membentuk makhluk hidup yang kira-kira kalau dikasih nyawa itu bisa hidup. Mungkin di rumah ada biasa kita anggap sebagai aksesori biasa, hiasan-hiasan biasa, ya, mungkin patung-patung gajah atau patung kucing. Nah, padahal tanpa kita sadari bahwa hal-hal seperti itu bisa menghalangi masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah kita. Malaikat rahmat itu malaikat-malaikat yang difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan. Nah, jadi malaikat rahmat itu bisa terhalang masuk. Nah, kalau malaikat maut tetap masuk. Di malaikat maut itu tidak ada pantangan, Bu ya. Tidak ada pantangan. Pokoknya kalau tiba masanya biar di dalam rumah itu ada anjing bulldog, ada anjing helder, itu malaikat maut tetap masuk. Nah, tapi pembahasan kita bukan di situ. Pembahasan kita adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusuluh. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau Allah berjanji, maka Allah pasti tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saya ingin cerita sedikit. Di awal-awal Islam itu masuk di tanah Persia. Persia sekarang itu kita istilahkan untuk 2 negara. Kalau sekarang ini, yaitu Irak dan Iran. Itu dulu namanya Persia dulu, Parsi. Nah, ketika Islam baru masuk di sana, ada 2 orang bersaudara. Mereka ini orang Majusi, penyembah api. Keduanya berdiskusi bahwa sekarang ini ada agama yang baru. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam agama itu? Kemudian yang satunya mengatakan, kita istikharah dulu, minta petunjuk dulu sama Tuhan kita, Tuhannya api. Akhirnya keduanya datang menghadap ke api yang sedang menyala-nyala itu. Kemudian adiknya mengatakan begini, Kak, kita ini sudah menyembah api ini sudah bertahun-tahun. Kalau memang dia ini benar-benar Tuhan kita, masa dia tega untuk membakar jari kita kalau kita sentuh? Kalau saya sentuh api ini kemudian dia bakar jari saya, maka saya akan tinggalkan dia. Saya mau masuk ke agama yang baru itu. Akhirnya dites. Dipeganglah api itu. Kakaknya dulu. Kakaknya pegang api, terbakar. Adiknya pegang api, terbakar.
Akhirnya adiknya mengatakan, "Kak, saya ini sudah mantap mau masuk Islam." Kakaknya mengatakan, "Kalau saya, biarlah saya pikir-pikir dulu. Saya rasanya kok masih takut untuk meninggalkan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu ini." Akhirnya kemudian adiknya ini mendatangi satu masjid. Ketika itu orang sedang sholat berjamaah, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dilantungkan, menetes air matanya. Setelah sholat berjamaah kemudian ada tausiah, dia dengarkan tausiah itu, semakin bertambah mantap keyakinannya untuk masuk Islam. Maka setelah semuanya selesai, dia masuk ke dalam masjid, lalu kemudian menyampaikan bahwa dia mau masuk Islam. Dan keislamannya ini kemudian disambut dengan penuh kegembiraan. Dan karena orang ini pekerjaannya itu kuli panggul di pasar, jadi tampak tanda-tanda kalau dia ini adalah orang yang berkekurangan. Sehingga di antara orang-orang Muslim, ya, itu ada yang mengambil inisiatif untuk membantu. Ada yang mau kasih uang, ada yang mau kasih pakaian, ada yang mau kasih pekerjaan. Tapi coba kita dengarkan apa yang dia katakan. Berpuluh-puluh tahun saya menyembah api, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyanyiakan saya. Sekarang ini saya sudah masuk Islam. Sekarang ini saya sudah menyembah Allah. Saya yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Nah, kita belajar apa yang disebut dengan keyakinan. Nah, jadi beliau mengatakan, berpuluh-puluh tahun saya menyanyiakan Allah. Saya sembah api. Tapi tidak pernah sedikit pun Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan saya. Semua kebutuhan saya dicukupinya. Padahal bukan dia yang saya sembah. Sekarang saya sudah masuk Islam. Saya semakin yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Saya berterima kasih atas tawaran yang saudara-saudara berikan, tapi saya hanya akan mengadukan keperluanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini pergi ke pasar. Orang Jawa bilang dilalah. Kok seharian itu tidak ada yang menawarinya pekerjaan. Seharian itu. Mulai pagi sampai sore tidak ada yang menawari pekerjaan. Sementara keadaan di rumah ini sembako sudah menipis. Akhirnya apa? Dia pulang dengan tangan kosong. Istrinya mengatakan, "Pak, ini sembako sudah menipis di rumah. Adapun bisa kita masak ini hanya untuk hari ini saja. Besok sudah tidak ada." Kemudian dia mengatakan, "Tadi itu saya sudah dapat pekerjaan. Bos saya itu orangnya bagus. Cuma tadi itu dia terlalu cepat pulang. Jadi belum sempat dia kasih saya gaji, dia sudah pulang." Nah, itu untuk menghibur istrinya. Besoknya berangkat lagi dia ke pasar. Terulang lagi peristiwa seperti hari kemarin. Mulai pagi sampai sore tidak ada yang menawarinya pekerjaan. Dia sudah keliling. Siapa tahu ada yang mau diangkat. Ya, tidak usahlah dibayar pakai uang, pakai makanan juga tidak apa-apa saya terima. Tapi betul-betul tidak ada. Ini namanya keyakinan lagi diuji ini. Ya. Akhirnya apa, ibu-ibu sekalian? Akhirnya dia ke masjid sholat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkeluh kesah. Ya Allah, hari ini sembako di rumah sudah habis. Istri dan anak-anakku ini sudah tidak ada yang bisa dimakan lagi. Aku serahkan kepadamu, bagaimana bagusnya. Akhirnya dia pulang. Nah, ketika dia pulang itu dia lewat di belakang sebuah rumah makan. Itu ada sisa-sisa makanan yang masih lumayan bagus, dipungut. Lalu dibawa pulang. Kemudian dia berkata sama istrinya, "Bu, ini
Ada sedikit, olalah bagaimana caranya biar anak-anak dulu yang makan. Kalau nanti ada sisa baru kita. Loh, kamu tidak dapat kerja hari ini, Pak? Oh, saya kerja hari ini. Cuma itu lagi. Seperti kemarin bos saya itu terlalu cepat pulang. Dia lupa kapan kasih saya gaji. Tapi dia orang baik. Mama tenang saja. Akhirnya berlalulah malam itu. Mereka makan seadanya. Besok dia ke pasar lagi. Dan terulang lagi kejadian yang sama. Tidak ada sama sekali yang ini kalau kita ini mungkin keyakinan sudah mulai goyang ini. Wah, ini benarkah ini? Akhirnya sore itu dia ke masjid. Ya Allah, hari ini aku mohon kepadamu. Kemarin itu tetanggaku itu sudah tahu kalau saya masuk Islam. Saya mohon kepadamu ini bukan karena saya tidak kuat lapar. Bukan karena saya tidak yakin kepadamu. Saya hanya tidak ingin tetangga saya itu mengatakan kamu itu salah agama, kamu itu salah Tuhan. Nanti kau pindah agama itu baru kau tidak bisa makan. Saya hanya tidak ingin tetangga saya bilang begitu. Begitu doanya itu. Nah, ketika dia sedang berdoa itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seseorang datang ke rumahnya. Tidak disebutkan dalam kitab itu ini orang atau malaikat. Yang jelas Allah kirimkan seseorang datang ke rumahnya, ketuk-ketuk pintu rumahnya, istrinya keluar. Dia bilang, ada apa Pak? Begini, saya utusannya majikannya Bapak ini. Jadi suami ibu itu kerja sama bos saya. Sudah 2 hari ini suami ibu kerja, bos saya itu selalu lupa kasih gaji. Nah ini saya disuruh antar. Disuruh antar. Itu 1 kantong isinya uang emas. Kalau orang Bugis bilang ini ringgi ulawang. Itu ringgit emas tuh. 1 kantong. Wah, istrinya gembira sekali. Akhirnya apa? Dia pergi belanja. Pergi belanja. 1 biji, 1 keping saja itu dibawa, sudah bawa makanan, bawa daging, bawa macam-macam. Kemudian lampu rumah dibelikan minyak. Kemudian anak-anak juga dibelikan pakaian yang baru. Ya, kalau mungkin kita ini punya gorden diganti semua yang. Ya. Nah suaminya ini tidak tahu. Suaminya tidak tahu. Akhirnya apa ibu-ibu sekalian? Suaminya pulang ini dalam keadaan tangan kosong. Akhirnya apa? Dia singgah di pinggir jalan, ambil batu, dikasih masuk dalam karung. Kemudian dia ambil juga pasir, dikasih masuk di dalam karung. Ini dia lakukan itu kenapa? Supaya tetangga saya itu tidak mak gosip. Jadi kan tetangganya selalu nginceng-nginceng itu bilang, dia pulang bawa apa ini? Jadi supaya tetangga saya itu tidak menjelek-jelekkan lagi agama saya, tidak menjelek-jelekkan Tuhan saya, biar dia lihat kalau saya minimal ada saya pikul-pikul begitu, mungkin dia bilang itu kayaknya roti kah atau gandum kah atau beras kah. Jadi dia bawa pulang. Begitu tiba di depan rumah dia sudah heran. Kenapa kok auranya rumah ini berubah sekali ini. Yang kemarin ini kayak sedih, muram, ini sehari ini kok bercahaya sekali nih. Gorden-gorden diganti, kemudian di dalam ini anak-anak ketawa-ketawa semua, ini jarang sekali ini. Kemudian diciumnya ini ada aroma masakan yang harum sekali. Nah, dia mulai berburuk sangka, ini istri saya kerja apa ini? Kenapa tiba-tiba bisa ada begini? Jadi dia masuk ke rumah, istrinya sudah berdiri menyambut, kemudian dia mengatakan, wahai istriku, kau pinjam uang sama siapa ini? Dia bilang, tenang dulu Pak, tenang dulu. Ini karung-karung ini masih dipanggul ini, karung-karung ini. Bapak tenang dulu. Tadi itu bosnya Bapak datang ke sini. Hah? Bos saya datang? Tidak, utusannya. Utusannya datang
Katanya dia minta maaf karena bapak ini sudah 2 hari kerja, tidak bosnya itu lupa kasih gaji. Jadi tadi utusan itu datang berikan ini 1 kantong uang emas ini semua isinya. Dia buka di depan suaminya. Kagetlah suaminya itu sampai lepas ini karung-karung yang dipanggul ini lepas jatuh. Kemudian istrinya bilang, Pak, itu makanan itu jangan dibuang-buang begitu. Terus suaminya menoleh ke belakang, ternyata batu-batu itu sudah berubah menjadi roti yang hangat. Kemudian pasir ini sudah berubah menjadi beras. Yang ingin saya katakan, ibu-ibu sekalian, ketika kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki keyakinan seperti ini. Kalau berurusan dengan Pak Bupati, berurusan dengan Pak Presiden, ya antara iya dengan tidak. Jangan terlalu yakin. Tapi ketika berurusan dengan Allah, maka kita harus melatih hati kita untuk memiliki keyakinan yang putus seperti ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku pasti tambahkan nikmatku kepadamu. Jangan ragu-ragu lagi. Awalnya dari kita, ini perjanjian yang bersyarat. Kalau kamu bersyukur, berarti awalnya dari kita dan nanti Allah yang menyelesaikan. Kalau kamu bersyukur, awali dengan itu, Allah mengatakan, aku selesaikan urusanmu, aku tambahkan nikmat. Yakini itu. Syukur itu, ibu-ibu sekalian, ada rukunnya. Ada syukur yang kalau syukur itu tidak memenuhi rukun berarti tidak sah. Rukun syukur itu yang pertama lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Gampang Bu ya. Rukun syukur yang kedua adalah hati kita itu mengakui bahwa semua nikmat ini datang kepadaku semata-mata anugerah. Saya tidak punya jasa kepada Allah. Allah tidak butuh saya. Jangan sedikit pun ada di dalam hati kita perasaan bahwa karena saya pintar. Jangan sedikit pun datang di dalam hati kita karena saya ini sholat tahajudnya tidak pernah putus. Karena saya ini rajin sedekah. Jadi karena yang dinisbatkan kepada diri kita itu hilangkan. Jadi datang nikmat ini, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hati kita mengakui bahwa ya Allah, alangkah baiknya engkau tidak membutuhkan diriku, namun engkau memberikan aku begitu banyak. Itu rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, jadikan nikmat itu untuk sesuatu yang disenangi oleh yang memberi nikmat. Kalau kita diberikan nikmat ilmu, maka bagilah ilmu itu. Ketika kita diberikan nikmat kekuasaan, maka jadikanlah kekuasaan kita itu sebagai tangan untuk mengangkat tangan-tangan yang terkulai karena tidak berdaya. Kita bantu, kita mudahkan urusan orang dengan kekuasaan yang kita miliki. Jangan pamrih. Kalau kita punya jabatan, maka jadikan jabatan itu untuk sarana menyenangkan yang memberikan nikmat jabatan. Kita berurusan bukan dengan orang yang kita bantu, kita berurusan bukan kita tolong, tapi kita berurusan dengan yang memberikan kita nikmat itu. Nah, itu namanya kita sudah memenuhi rukunnya syukur. Kalau seperti itu kita memperlakukan nikmat, maka jangan ragu-ragu lagi, Allah pasti akan tambahkan nikmat itu. Allah tambahkan itu bukan berarti Allah tambahkan kuantitasnya. Tapi boleh jadi yang Allah tambahkan itu adalah kualitasnya. Bagaimana kemudian nikmat waktu ini bisa berkualitas? Ya.
Mungkin waktu kita itu sedikit saja, tapi karena Allah berikan berkah di dalamnya sehingga kemudian waktu ini bisa menjadi berkualitas. Begitu juga dengan rezeki. Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya berdoa tidak pernah saya minta tambahan rezeki. Ya kita catat, Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya berdoa tidak pernah saya minta tambahan rezeki. Kenapa? Karena saya yakin Allah sudah selesai membagi rezeki. Sudah selesai itu urusan. Yang saya minta kepada Allah adalah berkahnya. Ya. Itu nikmat. Jadi ketika kita bersyukur dengan benar, maka yakinlah Allah akan tambahkan nikmat itu. Ketika Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ini juga bersyarat, Bu, ini. Janji Allah ini. Kalau kamu ingat saya, aku juga ingat kamu. Ingat aku dalam dirimu, ingat engkau di dalam diriku. Ini ayat ini. Pernah suami kita bilang begitu? Ma, kau ingat aku dalam hatimu, aku ingat kau juga dalam hatiku. Tapi Allah bayangkan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang sangat mesra. Allah mengatakan fadhkuruni, mulai dari dirimu ingat aku, adzkurkum, aku pasti ingat aku ketika kamu senang, aku tidak akan melupakan ketika kamu susah. Ingat aku ketika kamu berada di keramaian, maka aku akan menemani dirimu ketika kamu sendirian. Fadhkuruni adzkurkum. Mengingat Allah itu, ibu-ibu sekalian, meskipun sebahagian besar itu dengan lisan, tapi jangan lupa mengingat Allah yang paling agung itu adalah dengan sikap kita. Sikap apa itu? Sikap bahwa kita menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita disodorkan sesuatu yang haram, atau kita diajak ke suatu tempat yang haram, ya, maka kita menolak. Maaf, saya tidak bisa ambil ini. Maaf, saya tidak bisa hadir di sini. Kenapa? Karena kita ingat Allah. Nah, sikap kita yang menolak itu tuh zikir itu. Itu zikrullah yang paling agung itu. Kemudian jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, pertama tadi la in syakartum la azidannakum. Kemudian yang kedua, fadhkuruni adzkurkum. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah. Ini janji, Pak. Sekali lagi ketika kita berurusan dengan Allah, maka prinsipnya adalah ma yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Tapi ketika kita berdoa dengan Allah, maka di antara ada berdoa yang paling agung itu adalah kita berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan berdoa seperti orang coba-coba. Ya nantilah saya coba dulu berdoa ya. Saya coba dulu. Pernah ucapan ini kita dengarkan ini. Ya, saya coba dulu berdoa. Ini namanya berdoa kok coba-coba itu. Dan yakinlah bahwa pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah. Cuma yang perlu kita pahami, ibu sekalian, ini sebenarnya yang paling mengerti diri kita itu, apakah ada di antara kita yang berani mengatakan bahwa saya lebih mengetahui diri saya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada yang berani bilang begitu? Saya lebih mengerti diri saya dibandingkan Allah. Saya lebih paham apa yang saya butuhkan dibandingkan Allah. Ada yang berani bilang begitu? Pasti tidak berani kita. Yang kita minta itu yang kita inginkan, betul? Betul ya? Apakah kita butuhkan? Belum tentu. Banyak orang berdoa kepada Allah minta. Apa yang dia minta? Yang diinginkan. Tapi sebenarnya dia nggak butuh. Yang paling sedikit itu minta yang dibutuhkan. Ini jarang yang lupa. Saya ini sebenarnya butuh apa sih?
Ini perlu kita renungkan ini. Jadi kadang-kadang kita minta itu Allah menghalangi kita, Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan untuk apa? Agar supaya Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kadang kita minta sehat, Allah kasih sakit. Nah, kita pengennya sehat, tapi sebenarnya kita waktu itu butuh sakit itu. Nah, kita paham ini Ibu ya. Perbedaan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Itu satu. Kemudian yang kedua yang penting untuk kita pahami, setiap doa itu yang tulus ikhlas itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bentuknya seperti apa? Bentuknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Satu. Kapan itu? Waktunya sesuai dengan waktu yang Allah tentukan, bukan diikutkan dengan jadwal yang kita inginkan. Itu. Jadi terkadang itu banyak doa yang nanti Allah kabulkan di akhirat. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, maka beliau berdiri berdoa kepada Allah. Wa ba'ats fihim rasula, ya Allah, utuslah di tengah orang-orang yang ada di sini seorang rasul yatslu alaihim ayat, yang akan membacakan ayat-ayatmu. Kapan doanya dikabulkan? Jarak antara Nabi Ibrahim dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 3.500-an tahun. Baru dikabulkan doanya. Nabi ini bukan sekedar nabi, ini Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim ini Masya Allah, ketika malaikat maut datang kepada beliau untuk mencabut nyawanya, itu saking pedenya Nabi Ibrahim bahwa Allah cinta sama dia, itu beliau mengatakan begini, tidak mungkin ada kekasih yang mau membunuh kekasihnya sendiri. Ini malaikat maut datang. Malaikat maut datang, wahai Ibrahim, sudah tiba masanya saya cabut nyawamu. Nabi Ibrahim bilang begini, tidak mungkin. Tidak mungkin, saya ini kekasihnya Allah, masa ada kekasih yang mau kekasihnya mati? Tidak mungkin. Itu Nabi Ibrahim. Jadi malaikat maut ini ya bingung juga, mau dicabut ya sungkan juga. Akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, kekasihmu Ibrahim mengatakan begini, saya mau cabut nyawanya. Dia bilang, tidak mungkin ada kekasih yang mau membunuh kekasihnya. Maka Allah kemudian mengatakan begini, kau datang lagi temu dia, kasih tahu, apakah ada kekasih yang menolak untuk bertemu dengan kekasihnya? Apakah ada kekasih yang menolak untuk bertemu dengan kekasihnya? Akhirnya malaikat maut datang lagi, ditemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia sampaikan, wahai Ibrahim, Allah berpesan kepadamu, apakah ada kekasih yang menolak untuk bertemu dengan kekasihnya? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya kalau begitu sudah, kau cabut nyawaku. Nabi Ibrahim yang levelnya seperti ini, ibu-ibu sekalian, itu berdoa kepada Allah agar di kota Mekah ini diutus seorang Rasul. Kapan diijabah itu? 3.500 tahun kemudian baru doanya dikabulkan. Jadi ibu-ibu sekalian, ya Allah, anugerahkanlah saya ini anak-anak yang soleh. Ibu-ibu sudah tunggu setahun, 10 tahun, 20 tahun, kok enggak soleh-soleh ini anak saya. Ya, tapi yakinlah bahwa pasti akan diijabah. Kapan? Boleh jadi kita sudah menjadi tulang belulang yang dimakan tanah. Boleh jadi nisan kita itu sudah terhapus nama kita di situ. Orang sudah tidak ingat lagi siapa kita. Tapi kemudian ada cicit kita. Ada cicit kita. Di situ kemudian cahaya itu Allah tempatkan di situ. Jadi Allah kabulkan doa kita pada keturunan kita yang tidak kita kenal. Boleh jadi, kenapa tidak? Ya. Jadi ad-du'a'u ibadah. Doa itu ibadah. Nah, jadi ibu sekalian, ketika berurusan dengan Allah dalam masalah doa,
maka jangan coba-coba. Ya. Mesin cuci aja enggak boleh coba-coba. Ya. Kipas angin saja tidak boleh. Ya. Kita harus yakin. Ya. Jadi ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka itu masih istighfar minta ampun. Maka harus yakin. Ya. Jadi istighfar itu Allah tempatkan sebagai rumah aman. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih mau merendah mengetuk pintu rumah aman ini, masuk ke dalam rumah istighfar ini, maka Allah jamin satu hal, aku tidak akan mengazab kamu. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang saya hormati, inilah sedikit yang barangkali sempat saya bagikan pada kesempatan ini. Ya, sekali lagi kaidah di dalam nasihat menasehati itu, kalau ada orang yang memberikan kita nasihat, bukan berarti orang itu lebih baik daripada kita. Nah, jadi ibu sekalian, saya memberikan nasihat ini tidak berarti kemudian saya mengatakan saya lebih baik, tidak. Tapi satu yang pasti adalah saya menginginkan kebaikan kepada ibu-ibu semuanya, sebagaimana saya menginginkan kebaikan itu untuk diri saya sendiri. Inilah akhir daripada pembicaraan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik umat solehah yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Kiai muda kita terkait tentang ilmu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan kepada ibu-ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait tausiah pada sore hari ini. Kami persilakan, boleh diangkat tangannya ibu-ibu. Kami beri kesempatan kepada 2 orang penanya. Silakan. Baik, mohon disebutkan nama dan majelis ta'limnya. Silakan kepada ibu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Linda dari Majelis Al-Makassari. Pertanyaan saya Pak Ustaz adalah Nabi Ibrahim, yang Pak Ustaz tadi bilang. Apa hubungannya tentang Nabi Ibrahim dengan terbakarnya selama 30 hari dengan sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan Pak Ustaz tadi bilang tak atas tak seia, kalau enggak kenal enggak sayang sama Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu kan sangat cinta sekali, tidak pernah lepasnya namanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu dibakar itu enggak terasa api di tubuhnya gitu loh Pak Ustaz. Apa hubungannya dengan yang 30 hari atau hikmahnya gitu? Apa berhubungan dengan puasa selama bulan puasa 30 hari atau yang lainnya? Demikian Pak Ustaz. Oh ya, kita tabayun. Ini 30 hari apa ini? 30 hari? Setahu saya yang pernah saya dengar dari Pak Ustaz lain itu yang 30 hari itu yang dibakar Nabi Ibrahim. Oh. Ya, apa hubungannya dengan
bulan puasa yang mengingatkan bahwa bulan puasa itu kan ada 30 hari ya Pak Ustaz. Puasa Adakah hubungannya? Bertanya itu bulan adakah puasa hubungannya? 1 bulan. Ya, Ya, bisa 30 hari, ya. bisa 29 hari. Bulan puasa atau bulan puasa ya? Oh jadi, Ya, demikian. oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum menemukan korelasi antara masa pembakaran ya. Itu dikatakan 30 hari begitu ya. 30 hari dibakar dengan bulan puasa. Satu-satunya mungkin, ini opini saja. Jadi ibu percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Ya. Romdo itu, Ramadan ini, itu dari kata-kata romdo, salah satu artinya itu adalah api yang digunakan oleh pandai besi untuk menghilangkan karat-karat pada besi. Ya, itu romdo. Jadi Ramadan itu dikatakan Ramadan karena musim itu adalah musim panas. Ya. Sampai kerikil-kerikil itu, ya, kerikil-kerikil itu kalau diinjak itu orang tidak tahan, saking panasnya. Ya. Kaitannya apa? Bahwa salah satu fungsi daripada bulan Ramadan itu, dengan segala macam aktivitas di dalamnya, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, itu sebenarnya tujuannya itu adalah untuk memurnikan jiwa kita. Artinya mengembalikan jiwa kita kepada fitrahnya. Apa itu? Fitrah mencintai atau cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada hal-hal yang baik. Itu sebenarnya fitrah manusia itu. Tapi seiring dengan waktu, kemudian berbagai macam problematika dalam kehidupan ini, fitrah ini kemudian kadang-kadang itu tenggelam terlalu jauh ke dalam, atau katakanlah suaranya tidak terlalu kedengaran, suaranya menjadi lirih. Kenapa? Karena banyak ditutupi oleh itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kita Ramadan, itu sebenarnya tidak merubah apa-apa, tapi hanya mengembalikan saja fitrah kita kepada aslinya. Mungkin seperti itu hubungannya, bahwa Nabi Ibrahim ini kan disebut sebagai bapak tauhid. Nah, jadi pernah satu masa itu satu-satunya yang mengesahkan Allah di muka bumi itu hanya Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri. Jadi ada satu masa di permukaan bumi ini hanya satu orang yang mentauhidkan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua resiko untuk mendakwahkan keesahan Allah ini beliau tempuh. Ya, termasuk diantaranya itu dilemparkan di dalam api yang menyala-nyala. Kalau masalah apakah beliau dibakar selama 30 hari, itu saya atau berapa lama saya belum pernah menemukan ada sumber-sumber yang otentik, sumber-sumber yang valid dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau keterangan-keterangan sahabat yang menyebutkan tentang rentang waktu. Tapi kalau masalah dibakar itu betul, itu otentik. Tapi kalau rentang waktunya 30 hari atau lebih atau kurang, itu saya belum pernah menemukan ada sumber yang otentik itu tentang itu. Itu barangkali. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Sekiranya mungkin apa yang telah dipertanyakan tadi kita sama-sama bisa mengulik kembali, apakah Nabi Ibrahim betul-betul dibakar dengan durasi selama 30 hari. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Kami persilakan satu orang penanya. Baik, izin mic-nya boleh
berikan kepada Ibu penanya. Silakan disebutkan nama dan juga majelis ta'limnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Bungawati dari Majelis Taklim Qurrata Ayun Mapasirapi. Pertanyaan Ustaz, tadi dikatakan bahwa malaikat Jibril tidak akan memasuki rumah seseorang apabila ada binatang yang maksudnya yang najis di dalam rumah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau seumpama kita sedang sholat, terus ada binatang piaraan kita, contohnya kucing. Kucing naik di atas sejadah kita, terus bulunya ada tertinggal. Apakah kucing itu termasuk najis dan sholat kita apakah tetap sah atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh silakan langsung dijawab Ustaz. Ya, kucing itu zatnya, badannya, air liurnya tidak najis. Ya, jadi kucing ya, kucing. Kecuali kencing sama tainya. Sama di kita. Khusus anjing, ini anjing Bu ya. Nah, anjing ini memang ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara anjing kalau tidak ada keperluan yang betul-betul mendesak. Contoh keperluan mendesak itu adalah kalau macam di kampung saya ini, anjing itu biasa dijadikan penjaga ladang. Biasa dijadikan penjaga ladang. Tidak apa-apa kalau ada hajat begitu. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika anjing ini ada di dalam rumah. Anjing ini ada di dalam rumah, jadi malaikat rahmat itu tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya itu ada anjing. Entah itu anjing sendiri atau anjingnya orang. Jadi kalau kita pelihara anjing karena suatu keperluan tidak mengapa. Tapi jangan berperilaku seperti orang-orang pencinta anjing itu yang anjingnya ini sampai masuk di dalam kamarnya, naik di atas tempat tidurnya, naik di atas meja makannya, menjilati semua. Ini sebenarnya yang dihindari seperti itu. Anjing itu bukan. Jadi anjing itu tidak ada salah apa-apa sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena anjing itu ada fungsinya. Ya, ini mohon maaf Ibu, ini ada anjing yang jadi polisi loh. Bahkan pangkatnya itu bisa tinggi. Itu kalau anjing-anjing itu ada prestasi bisa mengendus. Di mana ini bandar narkoba, taruh narkobanya ini. Kayak di bandara itu kan anjing dibawa. Di bandara-bandara internasional itu ada anjing itu mencari kalau ada barang-barang terlarang yang dibawa masuk, itu anjing itu punya keistimewaan di situ. Ya. Tapi tidak boleh berlebihan dalam arti sampai sekarang ini kan ada yang orang-orang kaya yang mungkin tidak tahu ini uangnya mau diapain lagi, sampai pelihara anjing dan ongkos anjingnya ini maaf lebih besar daripada gaji kita berbulan-bulan bertahun-tahun. Ya, sampai ada salon khusus, ada spanya, perawatan. Ini berlebihan. Sementara banyak orang yang harus mengais-ngais tong sampah untuk makan. Nah, ini tidak benar seperti itu. Jadi kalau kucing itu tidak najis. Nah, kita bersentuhan itu tidak masalah. Kita dijilat kucing tidak apa-apa. Kita digigit kucing, hati-hati. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Baik, semoga apa yang telah disampaikan sekiranya menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Penanya yang bonus ya. Penanya bonus kami persilakan. Boleh disebutkan nama dan majelis ta'limnya. Silakan Ibu.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Majelis Taklim Sumayyah. Afwan Ustadz, mau bertanya. Tadi saya sempat dengar bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika di dalamnya ada anjing dan bentuk-bentuk makhluk. Ya. Kemudian kita ini sebagai ibu-ibu, apalagi punya anak putri, biasanya kita senang membelikan anak-anak kita itu boneka. Apakah itu bentuk hewan kah? Atau intinya boneka itu dalam bentuk makhluk. Apakah itu dalam bentuk seperti ikan kah, terus kelinci kah? Kemudian itu menjadi mainan anak kita dan bahkan itu menjadi kadang dijadikan sebagai bantal. Apakah boneka-boneka seperti itu termasuk seperti yang tadi Ustadz katakan bahwa malaikat tidak akan masuk? Apakah itu masuk di dalamnya atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik, boleh silakan langsung dijawab Ustaz. Baik, Ibu Nur Aini dari Majelis Taklim Sumayyah. Boneka tidak masuk. Karena boneka itu cepat rusak. Nah, kenapa? Karena selalu beda dengan patung-patung ini kan justru dipelihara, dibersihkan, dikasih minyak, dikasih mengkilat. Jadi itu. Ya, jadi yang diharamkan itu adalah tamasil. Tamasil itu patung. Patung makhluk yang bernyawa. Ya, patung manusia, patung binatang, ya, yang 3 dimensi. Kalau foto itu, ya, fotografi ini kan 2 dimensi ya. Itu pendapat yang unggul itu tidak diharamkan. Ya, selama ya penampakannya itu tidak mengundang hal-hal yang diharamkan. Nah, meskipun foto kalau seumpama itu seksi, ya kan? Nah, itu haram. Ya, tapi kalau sekarang foto paspor, foto mau naik haji, foto ijazah, itu tidak masalah. Nah, yang diharamkan itu adalah yang pertama patung-patung itu. Ya, jadi kalau ibu-ibu punya patung di rumah, itu dirusak sedikit. Rusak hidungnya kah? Hidungnya dikasih, ya, atau matanya itu telinganya supaya cacat gitu. Tapi lebih baik dihancurkan saja. Ya, sudah selesai perkara. Kalau boneka tidak ada masalah. Yang penting jangan boneka-boneka yang apa ini? Ada boneka-boneka fantasi itu. Boneka Susan. Ya, itu sudah. Ya, kalau ini boneka-boneka begitu kan bukan mainan anak-anak, justru orang-orang dewasa yang pakai. Kalau itu haram hukumnya yang seperti itu. Ibu sekalian, saya sampaikan di Masjid Agung ini setiap subuh itu ada kitab yang kita kaji. Judulnya itu Al-Halalu wal Haramu fil Islam. Jadi halal dan haram di dalam Islam. Itu setiap subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis. Itu materi kita itu tentang halal dan haram dalam Islam. Ini sekarang ini kita masih membicarakan tentang makanan dan minuman. Nanti itu akan sampai di situ masalah hiasan, perhiasan dan lain sebagainya. Masalah di dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri dan lain sebagainya. Itu ada kajiannya itu. Kalau kita sempat, ajaklah Bapak pergi sholat subuh di sini. Ya, insya Allah tidak. Cuman tidak ada snacknya. Ya, kecuali kalau bawa sendiri ya boleh. Mungkin demikian Bu ya.
Jadi boneka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Saya sempat khawatir tadi Ustadz. Takutnya kalau Ustadz bilang haram, bah, kayaknya ibu-ibu pulang ini boneka-boneka langsung dieksekusi nih. Iya, toko-toko penjual boneka ini langsung auto auto tutup. Ya, bercanda ya ibu-ibu. Baik, tentunya kami persilakan kepada satu lagi. Ini antusias ibu-ibu luar biasa ya, Ustadz. Ya, silakan kepada ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Boleh disebutkan nama dan majelis ta'limnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nana Nurjana. Saya perwakilan dari Aisyah. Saya itu penasaran Pak Ustadz. Itu apa? Kenapa air liurnya anjing itu dikatakan haram? Mungkin ada sejarahnya. Atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, kita juga penasaran toh. Sedangkan anjing itu kan dia setia sama tuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, boleh langsung dijawab. Ya, jadi air liur anjing itu bukan haram, najis. Karena kalau haram nanti itu implikasinya itu tidak boleh dong anjing ini kasih keluar air liurnya. Jadi itu air liurnya anjing itu hukumnya najis. Jadi dalilnya itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi sabdakan begini, artinya kira-kira begini. Kalau ada anjing yang menjilati wadahmu, wadah, loyang-loyangkah, piring-piringkah, baskom-baskomkah, maka kata Nabi sucikan. Caranya itu adalah dibilas air berapa kali Bu? 7 kali, satu bilasan diantaranya itu dicampur dengan tanah. Ditanyakan sejarahnya, kronologisnya gimana? Tidak ada. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, itu dinajiskan itu ta'abbudi, itu semata-mata ya sudah kita beribadah dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak tahu apa hikmahnya, namun ya, saya pernah membaca ada seorang pakar mikrologi dari Belanda. Ini pakar apa namanya, pakar virus, bakteri, pokoknya makhluk-makhluk kecil dia selidiki. Nah, dia ini masuk Islam. Kenapa? Karena dia menemukan bahwa ternyata di air liurnya anjing itu ada sejenis bakteri yang berbahaya sekali untuk manusia dan hanya bisa mati kalau dibersihkan dengan cairan yang ada unsur tanahnya. Dia teliti itu. Dia pakai sabun tidak bisa, pakai ini, zat kimia ini tidak bisa. Nanti pakai tanah baru mati itu bakteri itu. Maka kemudian ketika dia melanglang buana kemudian bertemu dengan orang Islam, wah kami ini dari dulu sudah nyuci itu air liurnya anjing pakai tanah. Loh, dari mana kalian tahu? Itu Nabi kami kasih tahu. Akhirnya dia masuk Islam itu gara-gara itu. Masya Allah. Tapi tidak mesti kita, meskipun jadi Allah Subhanahu Wa Taala, apakah melalui Al-Quran, melalui Sunnah Nabi, ketika mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu, maka kita harus yakin bahwa itu pasti maslahatnya itu, pasti baik, walaupun kita belum mengetahui apa sebabnya. Mungkin demikian Bu. Terima kasih. Baik, ya izin ibu-ibu sekalian, sepertinya kita masih memberi kesempatan kepada satu orang penanya lagi.
Ya, silakan boleh disebutkan nama dan majelis ta'limnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faharia, perwakilan dari MT Humaira Maluku Utara. Kalau tidak salah tadi saya dengar Pak Ustadz menjelaskan tentang surat Al-Baqarah yang bacanya begini. Wa uzkuruni azkurkum wa uzkuruli washkuruli wala takfurun. wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yang jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita mensyukuri kenikmatan Allah, terus apa dampak yang terjadi kepada kita kalau kita mengingkari dan tidak mensyukuri atas kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Makasih. Baik, boleh langsung dijawab Ustaz. Baik, mensyukuri nikmat itu rukunnya ada 3. Yang pertama, lisan kita mengucap alhamdulillah. Yang kedua, hati kita iktiraf, mengakui sepenuhnya bahwa nikmat ini datang kepada saya semata-mata anugerah. Allah ngasih, dan Allah ngasih itu bukan karena berutang budi sama kita, bukan karena kita punya jasa besar, tidak, semata-mata karena kemurahan hati. Gampangnya begitu, kemurahan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang disenangi oleh yang memberikan nikmat. Ibu-ibu kalau kita belikan anak HP, ada pesan tidak? Nah, ini HP, pakai ini ya, pakai ini. Ibu itu belikan kau HP ini tidak untuk kau pakai begini. Terus anak kita itu pakai untuk hal-hal yang kita larang, itu gimana perasaan kita? Jengkel tidak, Bu? Nah, begitu juga. Nikmat mata digunakan untuk melihat mushaf. Ya. Jangan sinetron Korea terus. habis waktu ini. Ya, nikmat pendengaran, nikmat lisan, nikmat kaki, nikmat lisan, gunakan untuk hal-hal yang disenangi oleh yang memberikan nikmat. Kalau itu kita lakukan, maka Allah akan tambahkan. Nah, tapi kalau tidak, itulah yang disebut dengan kufur nikmat. Nah, kapan seseorang kufur nikmat? Pertama, lisannya berat mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi begitu dapat uang, yang dia puji itu makhluk. Wah, ini memang baik sekali hatinya. Lupa dia alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, hatinya menisbatkan nikmat itu kepada makhluk. Ini saya dapat begini, ini karena saya pintar. Ini toko kita ini ramai begini, ini karena strategi kita bagus. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang paling cilaka lagi ketika nikmat ini digunakan untuk mendurhakai yang memberikan nikmat. Itulah kufur nikmat itu. Demikian barangkali. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu penanya tadi. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Izin ibu-ibu, kami kasih kesempatan satu penanya lagi. Satu penanya lagi, dan ini sebagai penanya ini terakhir. Satu tidak pakai lagi. Iya. So, kalau masih ada laginya itu ada lagi. Sebagai satu penanya terakhir, ya. Baik. Mungkin ini dari untuk mewakili semua ibu-ibu. Ini mengenai tentang doa Nabi Ibrahim. Karena di sini tadi Ustadz mengatakan 3.500 jaraknya doa Nabi Ibrahim baru diijabah oleh Allah, dan itu pun tertulis di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, begitu lama Nabi Ibrahim berdoa untuk dijadikan manusia-manusia anak keturunannya menjadi anak yang soleh-soleha. Kita ini ibu-ibu selalu berdoa ingin dijadikan anak kita anak yang soleh-soleha. Rasanya lama begitu, kita kadang putus asa.
Ya Allah, berikanlah kami anak keturunan yang soleh-soleh. Rabbi ja'alni muqima salati min dzurriyyati rabbikal doa. Kadang kita berputus asa Ustaz, sedangkan Nabi Ibrahim ini 3.500 tahun jaraknya sampai dia mendapatkan keturunan yang soleh-soleh. Apakah kita bisa mencontohi Nabi Ibrahim? Kita harus sabar, terus-terus berdoa Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, saya kira atau saya yakin bahwa kita semua ada apa namanya, ada masalah di situ tentang anak-anak turun kita ini. Nah, itu bukan cuma masalahnya ibu-ibu majelis taklim, itu masalahnya ustadz juga begitu. Ya, kita punya anak-anak ini senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada akhirnya itu adalah doa. Kita ini kadang ya mengatakan pengaruh lingkungan. Ya betul, boleh jadi ada pengaruhnya. Ada juga pengaruh keturunan, betul, boleh jadi ada pengaruhnya. Pengaruh pendidikan, betul, boleh jadi ada pengaruhnya. Tapi itu faktanya juga bahwa orang berpendidikan juga belum tentu soleh. Ya, kan begitu ya. Ya. Banyak orang tidak terdidik tapi kita lihat tuh soleh-soleh. Banyak orang terdidik kok nakal-nakal. Itu satu faktor saja. Jadi jangan bersandar kepada pendidikan. Jangan juga bersandar kepada lingkungan. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran itu hidup di lingkungan Fir'aun, dididik oleh Fir'aun jadi soleh. Sementara Musa yang satu namanya Musa Samiri itu dididik oleh Jibril, pendidikannya pendidikan malaikat. Itu malah jadi, ya ini lingkungan juga belum tentu, faktor keturunan juga belum tentu. Kadang kita wah, kenapa kok anaknya nakal begitu? Waduh, bapaknya dulu kan juga, ya. Tapi fakta juga kita temukan bahwa ada juga orang-orang yang preman itu anaknya bisa hafal Quran, habis soleha, ya. Ada ustadz kiai anaknya nakal, ya, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi ibu sekalian, kita ini jangan mau masuk dalam wilayah yang bukan kekuasaan kita. Ya. Oke, kita didik anak kita tempatkan anak kita di lingkungan yang baik. Kita berusaha untuk menjadi orang baik supaya turunan kita ini juga. Tapi pada akhirnya, ya. Di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lah. Ya. Jadi kita lakukan tugas kita, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya kita harus stop. Oke, saya berhenti di sini. Kamu punya Tuhan. Kamu punya Tuhan, ya. Saya juga ingin menikmati hidup. Ya, saya juga punya kehidupan yang lain. Tapi anak kita ini ada anak-anak ini yang seumpama kita mau urusi terus ini sampai mati ini kita tidak. Ya, ada masanya kita hanya, tapi jangan pernah berhenti menjadi orang tua. Tapi ada saatnya kita berhenti untuk menasihati memang. Karena kalau kita nasihati ini anak, dia sudah melawan. Kalau dia melawan kita itu artinya dia durhaka sama kita. Kan pernah begitu ya? Ada anak kita nasihati dia malah bentak. Kita kasih begini malah dia mau pukul kita. Yang begitu itu stop sudah, berhenti. Ya. Adukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali lagi, jangan berhenti menjadi orang tua. Tanya, kau sudah makan belum nak? Sudah makan, makanlah. Ya. Belikan gula-gula, ada uang belikan jajan. Jangan berhenti jadi orang tua. Tapi ada kalanya untuk menasehati kita harus tahu. Oke, ini sudah bukan wilayah saya lagi. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Kiai muda kita. Semoga menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Allah alam bisawab. Baik umatus solehah, sebagai bentuk rasa syukur kita dan tentunya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah lagi dan lagi, bersama-sama kita akan memanjatkan doa dan akan dipimpin oleh Kiai Muda Andi Sukma Sakti. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آباءنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah mengijabah semua doa-doa yang telah kita panjatkan. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini pengajian pada sore hari ini. Tentunya terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam pengajian bulanan ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muda kita tadi bermanfaat dan tentunya menjadi bekal kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelumnya izinkan kami untuk mengutip apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muda tadi, bahwa ada 3 rukun syukur sebagai bekal kita, yaitu yang pertama, lisan mengucap alhamdulillah, hati mengakui bahwa nikmat yang diberikan semua datang hanya karena Allah. Kemudian yang terakhir, jadikan nikmat ini untuk sesuatu yang menyenangkan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kami selaku pemandu pengajian pada sore hari ini tentunya mohon maaf apabila terdapat kesalahan bersikap maupun bertutur kata. Sesungguhnya kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ummahatus Sholihah yang dirahmati Allah, mari kita tutup pengajian ini dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk bulan depan siapa yang mengambil bagian? Bina Insani mungkin ya. Majelis taklim? Majelis taklim. Bisa kalau kerukunan di sini juga boleh seperti yang diadakan oleh Qurrata Ayun. Majelis taklim mana saja yang mau bersedia menempati Masjid Agung dengan tangan terbuka, dengan hati yang kita berikan tempat dan kesediaannya, karena ini masjid kita semua. Ibu-ibu dari kerukunan ada? Bisa kita seperti Bu Majelis Taklim Nurul Yakin. Nurul Yakin. Ya. Terima kasih kepada Majelis Taklim Nurul Yakin. Ya, ibu-ibu juga yang lain bisa mau seperti beliau. Ya, di tempat masjid juga bisa, di aula, di mana saja kalau berketempatan. Bulan depan yang bersedia di mana? Iya. Ada katakan di belakang. Majelis taklim? Ya. Di mana saya? Oh, Darul Furqan. Darul Furqan. Darul Furqan. Iya. Katanya Darul Furqan. Darul Furqan bulan berapa itu? Yang waktu datang itu Kiai Haji yang dari iya. Siapa? Apa pada bersedia? Oh begitu. Oh, Walul Habib. Oh, Walul Habib di Masjid Darul Furqan, bukan Masjid Majelis Taklim Darul Furqan. Oh, iya. Walul Habib. Iya. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Terima kasih banyak atas seluruh kesempatan yang diciptakan hari ini, sore ini, insya Allah. Di luar ada hujan, semoga berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan ibu-ibu Nurul Yakin yang mau berfoto. Kiai mana? Silakan ibu-ibu Nurul Yakin, boleh diabadikan momen ini. Ya? Oh boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها